Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Berkisah. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif seperti ini. Semoga kisah ini membawa pelajaran dan kebahagiaan untuk kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua yang mengikuti cerita ini. Mari kita mulai ceritanya. Pak Sadi adalah seorang kakek tua yang hidup sederhana di sebuah desa kecil. Rambutnya yang dulu hitam kini telah memutih seluruhnya, kulit wajahnya keriput menandakan perjalanan waktu yang panjang. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seadanya untuk anak-anaknya, berharap hari itu bisa membawa kedamaian di rumah yang dulu penuh kasih sayang. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan berubah. Anak-anaknya yang sudah dewasa mulai menjauh, sikap mereka berubah menjadi dingin dan acuh tak acuh. "Ayah, kenapa ayah terus merepotkan kami?" kata anak sulungnya suatu sore dengan nada kesal yang tajam. Pak Sadi hanya mengangguk dan menundukkan kepala, hatinya terasa seperti diremas. Tiap kata yang keluar dari mulut anak-anaknya seakan menusuk jauh ke dalam jiwanya. Ia merasa seperti bayangan yang tak terlihat, sebuah beban yang tak ingin dipandang. Bahkan anak-anak yang dulu sangat sayang kepadanya kini seakan lupa siapa dirinya. Hari-hari berlalu dengan kesunyian yang makin dalam. Pak Sadi merasakan dingin yang bukan hanya dari udara pagi, tapi dari sikap anak-anaknya yang tak lagi hangat. Mereka jarang bicara, jarang tersenyum. Kadang ia mencoba berbicara, tapi hanya mendapat balasan pendek atau malah diabaikan. "Pak Sadi, jangan ganggu kami punya urusan sendiri," kata anak bungsu sambil berlalu pergi. Hati Pak Sadi hancur berkeping-keping, tapi ia tetap sabar, meskipun air mata tak pernah berhenti jatuh di balik tirai matanya. Ia tahu, menjadi tua bukanlah sebuah dosa, tapi perlakuan seperti ini membuatnya merasa seperti sampah yang harus dibuang. Meski begitu, ia masih berharap bahwa suatu hari anak-anaknya akan mengerti dan menyayanginya lagi, seperti dulu saat ia menggendong mereka ketika masih kecil. Suatu malam, suasana di rumah itu semakin tegang. Anak-anak berkumpul di ruang tengah dan berbicara dengan nada serius. "Kita sudah terlalu lama menanggung beban ini," ujar anak sulungnya dengan suara dingin. "Ayah sudah tidak mampu berbuat apa-apa, malah sering menyusahkan kita." Mereka sepakat bahwa jalan terbaik adalah meminta Pak Sadi pergi dari rumah. Mereka percaya itu akan menyelesaikan semua masalah. Namun, mereka tak tahu betapa dalamnya luka yang akan mereka tinggalkan di hati sang ayah. Sementara itu, di kamar kecilnya, Pak Sadi mendengar suara mereka dan merasakan sakit yang tak terhingga. Ia menangis dalam sunyinya, merasakan dunia seakan runtuh di hadapannya. Rasa sakit itu bukan hanya karena kata-kata kasar, tapi karena ia kehilangan tempat untuk pulang. Keesokan harinya, tanpa ada kata perpisahan yang hangat, Pak Sadi diminta meninggalkan rumah. Dengan tas kecil berisi pakaian seadanya, ia melangkah keluar. Anak-anaknya berdiri di depan pintu dengan wajah dingin, tanpa sedikit pun rasa iba. "Pergilah, ayah. Kami tidak kuat lagi," kata anak bungsu tanpa menatapnya. Pak Sadi mengangguk pelan, menahan air mata yang hampir tumpah. Langkah kakinya gontai menyusuri jalan desa yang biasa ia lalui setiap hari. Setiap langkah terasa berat, bukan karena usia, tapi karena hati yang tersayat luka. Ia berjalan menuju hutan di pinggiran desa, tempat yang dulu ia kunjungi saat mencari ketenangan. Dengan doa dalam hati, ia berharap Allah memberikan kekuatan dan petunjuk untuk melewati cobaan ini. Hutan di pinggiran desa itu tampak sunyi dan misterius di bawah langit malam. Angin sepo-sepo menggoyangkan dedaunan, suara serangga malam terdengar di antara pepohonan. Pak Sadi duduk di bawah pohon besar, tubuhnya yang lelah bersandar pada batang pohon yang kokoh.
Meskipun udara dingin menggigit kulitnya, ia merasa sedikit nyaman karena hutan memberi ruang untuk bernafas. Dalam kesendirian yang hening, Pak Sadi berdoa, "Ya Allah, berikan aku kekuatan menghadapi semua ini. Jangan biarkan aku tersesat di jalan kehidupan." Meskipun hatinya dipenuhi rasa sakit, ada secercah harapan yang mulai tumbuh di dalam dadanya. Malam itu, ia tidak tahu bahwa pertemuan dengan makhluk ajaib akan segera mengubah takdir hidupnya. Malam semakin larut, dan hutan semakin sunyi. Tiba-tiba, dari balik semak-semak muncul seekor harimau putih yang besar dan anggun. Mata harimau itu berkilau lembut, bukan seperti binatang buas yang menakutkan, melainkan penuh kedamaian dan kebijaksanaan. Pak Sadi terkejut, namun anehnya ia tidak merasa takut. Harimau putih itu mendekat dengan langkah tenang, lalu duduk di samping Pak Sadi seolah ingin menemaninya. "Siapa kau, wahai makhluk indah?" tanya Pak Sadi lirih. Harimau itu mengeluarkan suara gemuruh halus yang seakan berkata, "Aku adalah penjaga hutan dan pembawa perubahan." Dalam hati, Pak Sadi merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Sebuah harapan baru mulai menyusup ke dalam jiwa yang lama terluka. Pak Sadi mulai berbicara pada harimau putih itu, membagikan kesedihan dan luka yang selama ini ia pendam. "Aku diusir oleh anak-anakku, dianggap beban dan gangguan. Aku hanya ingin menjadi ayah dan kakek yang mereka sayangi," katanya dengan suara parau. Harimau putih menatapnya penuh pengertian. "Jangan pernah merasa sendiri, Pak Sadi. Hidup memang penuh ujian, tapi setiap jiwa berharga dan punya peran," ucap harimau dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Kata-kata itu membuat Pak Sadi merasa seolah-olah ada kekuatan besar yang membelanya. Ia merasa bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, dan ada sesuatu yang lebih indah menanti di depan. Hari berganti hari, Pak Sadi mulai menjalani hidup baru bersama harimau putih. Mereka berjalan bersama di hutan. Pak Sadi belajar mendengarkan suara alam dan merasakan ketenangan yang selama ini hilang dari hatinya. Harimau itu menjadi teman sekaligus guru yang mengajarkan arti kesabaran, keberanian, dan cinta tanpa syarat. "Dalam kesendirian, kau akan menemukan kekuatan sejati," kata harimau suatu hari. Pak Sadi mengangguk, menyadari bahwa ia bukanlah orang tua yang tak berguna, melainkan manusia yang diberi kesempatan untuk memulai kembali. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru, tidak lagi merasa terluka oleh penolakan dunia luar. Tak lama setelah itu, Pak Sadi mulai melihat perubahan luar biasa dalam dirinya. Tubuhnya yang lemah terasa lebih bertenaga, dan hatinya yang dulu penuh luka kini dipenuhi rasa damai dan kebahagiaan. "Aku tak pernah menyangka bahwa di usia tua ini aku bisa merasakan kebahagiaan seperti ini," kata Pak Sadi pada dirinya sendiri. Ia mulai mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari pengakuan orang lain, melainkan dari menerima diri sendiri dan hidup dengan hati yang tulus. Harimau putih pun selalu ada di sisinya, menjadi penjaga sekaligus sahabat yang setia. Suatu hari, saat Pak Sadi dan harimau putih sedang beristirahat di tepi sungai kecil, terdengar suara langkah kaki manusia dari kejauhan. Ternyata, anak-anak Pak Sadi datang mencarinya. Mereka datang dengan wajah menyesal, membawa makanan dan pakaian. "Ayah, kami sangat menyesal telah mengusir ayah. Kami sadar bahwa tanpa ayah, hidup kami tak lengkap," kata anak sulung sambil menangis. Pak Sadi tersenyum lembut, matanya yang penuh kebijaksanaan berkata, "Maafkan ayah jika dulu ayah membuat kalian susah. Tapi ayah sudah menemukan kedamaian di sini." Anak-anaknya pun menangis, dan mereka semua tahu bahwa ikatan keluarga tak pernah benar-benar hilang, hanya perlu waktu dan hati yang terbuka untuk memperbaikinya. Setelah pertemuan itu, Pak Sadi mengajak anak-anaknya duduk di bawah pohon rindang yang biasa menjadi tempatnya beristirahat. Dengan suara tenang dan penuh kelembutan, ia berkata, "Kalian adalah darah daging ayah.
Meski dulu ada kesalahan dan luka, tapi kasih sayang itu tak akan pernah hilang. Anak-anaknya menunduk sambil menahan air mata, menyadari betapa besar kesabaran dan cinta ayah mereka. "Ayah, kami berjanji akan menjaga dan menghargai ayah selamanya," ucap anak bungsu sambil menggenggam tangan Pak Sadi erat. Saat itu, hati Pak Sadi terasa penuh kebahagiaan yang tak terlukiskan, seolah luka lama akhirnya mulai sembuh dan keluarga itu kembali bersatu dengan ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Kehidupan di hutan menjadi awal baru bagi keluarga Pak Sadi. Mereka bersama-sama belajar cara hidup sederhana, saling membantu, dan membangun kembali rasa saling percaya. Anak-anak Pak Sadi pun mulai memahami arti kesabaran dan pentingnya menghargai orang tua. "Ayah, kami ingin belajar hidup seperti ayah, tenang dan penuh rasa syukur," ujar anak sulung dengan wajah penuh tekad. Pak Sadi tersenyum dan berkata, "Setiap langkah kecil adalah kemenangan besar. Jangan pernah menyerah, karena hidup selalu memberi kesempatan kedua." Dalam keheningan hutan, mereka pun mulai membangun rumah kecil dari kayu dan daun, sebuah simbol baru dari harapan dan kebersamaan yang akan terus mereka jaga. Waktu terus berjalan, dan Pak Sadi kini bukan hanya menjadi ayah dan kakek, tetapi juga guru dan pelindung bagi keluarganya di hutan. Harimau putih selalu setia mendampinginya, menjadi simbol kekuatan dan perlindungan. "Pak Sadi, aku bangga padamu. Kau telah menunjukkan arti sebenarnya dari keberanian dan cinta," ucap harimau putih dengan suara lembut saat mereka berjalan bersama di pagi hari. Pak Sadi merasa bahagia bisa berbagi pelajaran hidup dengan keluarganya dan makhluk hutan yang selama ini menjadi temannya. Dalam hutan yang tenang itu, ia menemukan makna hidup yang sejati, bukan dari materi atau status, tetapi dari cinta, kedamaian, dan kebersamaan. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, keluarga Pak Sadi berkumpul di sekitar api unggun kecil. Mereka berbagi cerita, tertawa, dan bernyanyi bersama. Pak Sadi melihat ke arah langit yang berwarna jingga keemasan dan berkata, "Kita semua diberi kesempatan untuk memulai kembali. Jangan pernah takut untuk berubah dan memaafkan." Anak-anaknya mengangguk, hati mereka penuh rasa syukur dan cinta yang tumbuh semakin kuat. Harimau putih duduk di samping api unggun, matanya yang bersinar seperti penjaga malam yang melindungi keluarga itu dari segala kesulitan. Malam itu, suasana hangat dan penuh harapan menyelimuti hutan kecil mereka. Hari-hari berikutnya, Pak Sadi dan keluarganya hidup dengan penuh rasa syukur dan semangat baru. Anak-anaknya yang dulu membenci dan mengusirnya kini menjadi sosok yang penuh kasih dan perhatian. Pak Sadi sadar, hidupnya telah berubah bukan karena keajaiban, tetapi karena keberanian untuk menerima dan memberi cinta tanpa syarat. Harimau putih yang dulu muncul sebagai penjaga hutan kini menjadi simbol harapan dan kekuatan keluarga mereka. Cerita Pak Sadi mengajarkan kita bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga, dan kasih sayang mampu mengubah luka menjadi kekuatan yang luar biasa. Mari kita jaga dan hargai keluarga kita, karena di sanalah cinta sejati bersemi. Kisah Pak Sadi dan Harimau Putih mengingatkan kita bahwa dalam hidup, setiap luka bisa sembuh dengan cinta dan pengertian. Jangan pernah menyerah walau dunia terasa berat, karena selalu ada harapan dan kesempatan untuk memulai kembali. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai keluarga dan selalu membuka hati untuk kasih sayang. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat dan sholawat untuk kita semua.